Oke, dengarkan ya. Aku Samantha, panggilannya Sam. Dan aku ini jenis cewek yang keren. Maksudnya, aku ini imut, tapi juga jago matematika, dan bergabung dalam tim football. Aku tahu kamu pasti mikir, apa? Anak perempuan di tim football? Itu nggak mungkin. Tapi enggak kok, itu mungkin banget. Ya, memang awalnya sulit diterima orang lain. Bukan aku ya. Begini yang terjadi. Jadi, aku tumbuh besar dengan 5 kakak laki-laki. Aku nggak tahu apa ibuku dulu minum ramuan ajaib waktu mengandung atau bagaimana, soalnya semuanya seperti raksasa. Misal mereka berdiri di sebelah gedung Empire State, itu cuma sampai lutut mereka aja. Atau jika mereka mau menyeberang Samudra Atlantik, mereka cukup melangkah, karena bagaikan kubangan saja bagi mereka. Dan paus bagaikan ikan mas, atau semacamnya. Jadi jelas mereka semua adalah pemain football. Dan karena aku dulu sangat kecil, mereka menjadikanku bola. Ibuku berkata, "Jangan begitu. Adikmu bukan bola, dia itu bayi. Jangan dilempar ke sana kemari." Setelah ibu berhasil menangkapku, dia mengembalikanku ke bak mainan. Tapi aku terus menangis, kecuali mereka mengangkatku lagi, karena aku suka bermain football dengan kakakku. Dan aku jago banget main itu. Saat aku cukup besar untuk berlari membawa bola, aku akan berlari di bawah kaki mereka, lalu mengitari mereka dan melakukan touchdown. Lucu sekali melihat mereka terjatuh dan jadi pusing. Akhirnya, saya bermain seperti satu dari mereka. Ibuku biasanya menjerit sama seperti sedang melihat laba-laba saat mereka menjegalku. Itu karena khawatir lenganku patah dan tak bisa main piano lagi. Meskipun aku juga tak main piano sih. Kalau belum paham, ibuku itu reaksinya suka berlebihan. Suatu malam, di reuni pemain football, tim kami yang seperti tim terbaik di jagat raya menemui masalah besar. Ternyata, gelandat penerima lapang tim, mereka alergi kacang. Dan karena lapar, telah memakan roti selai kacang sore itu. Lalu wajahnya bengkak seperti balon. Itu jadi bercanda. Tapi kemudian, kakak tertuaku berkata, Pak pelatih, saya mampu menggantikan posisi penerima lapang." Mata pelatih membesar, lalu dia menari berputar-putar. "Ajak dia masuk!" Tapi dia berhenti dan mematung saat aku berjalan masuk. Aku ini ya berukuran seperti cewek pada umumnya. Lalu dia bilang, "Apa kamu gila? Pertama dia cewek, dan kedua, dia ini cewek." Tapi kakakku semua bilang aku bisa bermain lebih baik dari mereka dan meyakinkannya untuk membiarkanku berganti seragam. Satu-satunya jersey yang ada sangatlah kedodoran. Jadi ada salah seorang mengambil solasi dan mereka membungkusku 100 kali hingga aku tampak seperti mumi. Awalnya pelatih tampak sangat tegang membiarkanku bermain. Saat aku masuk lapangan, semua orang tertawa. Ibuku pingsan dan jatuh dari kursi penonton dan ayah berkata, "Ya ampun, kurasa kamu baru saja membunuh ibu." Tapi kemudian pemain dimulai. Touchdown pertama sangatlah mudah terjadi karena tim lain terkejut ada cewek di lapangan. Hingga mereka berdiri mematung. Membiarkanku berlalu. Mereka seolah berkata, "Kami tidak akan dikalahkan seorang cewek." Lalu membentuk formasi kerumunan yang rumit. Dan merancang permain yang gila. Tapi aku yang tercepat dan bahkan berputar sekitar 14 kali di lapangan saat mencetak touchdown kedua. Sekarang mereka murka dan berusaha keras. Hal itu berhasil karena mereka mencetak 2 kali touchdown untuk membuat permainan seri. Pelatih berkata, "Oke, kita harus menang. Lakukan sesuatu yang hebat di sana." Aku dan kakakku saling mengangguk karena kami punya permainan rahasia. Jadi wasit meniup peluit dan pertama kakakku mengangkat aku dari tanah. Dan kakak yang lain melempar bola ke aku. Ketika aku mendapatkannya, kakakku melempar aku dan bola ke kakak yang lain. Mereka terus berlari ke bawah lapangan sambil melempar aku kembali. Dan seperti tim lain tidak tahu apa yang harus dilakukan. Hingga mereka mencoba untuk menjegal semua orang. Tapi kakakku terus melempar aku dan melempar aku. Akhirnya, mereka melempar aku melewati garis gawang. Dan aku mencetak gol kemenangan. Dan karena kakakku melempar saya ke antara tiang gawang, itu bahkan dihitung sebagai poin tambahan. Kami akhirnya memenangkan permainan dan ibu siuman. Dan pelatih berkata, "Kamu adalah penerima lapang selamanya." Dan aku terus bermain sejak itu. Jadi itulah cerita bagaimana aku menjadi satu-satunya cewek di tim football. Tekan like video ini kalau kamu cewek keren dengan hal luar biasa dan tak terduga. Tinggalkan komen jika kamu kenal seseorang yang menentang apa yang dipikirkan orang lain dan membuatnya keren. Jangan terdefinisi oleh siapa dirimu, putuskan sendiri kamu siapa dan bisa apa. Lalu lakukan.